Halo semuanya, selamat datang di Hobby Club bareng gue Arda. Episode kali ini kita akan ngerakit mobil STO dengan basis sasis PZ. Sesuai dengan hasil polling di episode pada saat kita merakit dan juga unboxing mobil Neo VQS Japan Cup 2020, hasilnya kita akan merakit mobil ini dengan gaya atau arah modifikasi STO 100. Cuman karena banyak juga teman-teman yang voting untuk STO Basic, jadi gue memutuskan untuk membuat mobil ini build-nya agak simple. Jadi teman-teman yang mau ngerakit STO Basic masih bisa ngikutin gaya modifikasinya. Sekarang gue akan menggunakan banyak part baru, tapi ada juga beberapa part yang sifatnya recycle. Jadi part-part yang udah pernah gue pakai sebelumnya, sekarang nganggur, gue akan pakai lagi. Fungsinya supaya tidak terlalu pemborosan dan juga ongkos produksi atau biaya dari sebuah mobil tidak terlalu tinggi. Oh yeah! Oke, tanpa menunda lagi, sekarang kita akan masuk ke proses perakitan. Langkah pertama yang akan gue lakukan adalah mempersiapkan sasisnya terlebih dahulu. Dan karena kit dari Neo VQS Japan Cup 2020 itu sudah dapat part-part yang menarik, kayak contohnya di sini ada bodi polikarbonat dan juga ban super hard beserta pelek karbon. Jadi untuk sasis yang gue lakukan hanya mengganti motor sebetulnya dan juga melepaskan part-part yang sudah tidak akan dipasang lagi. Untuk motor kali ini gue menggunakan Hyperdash 3 karena buat gue Hyperdash adalah motor yang ya ada di tengah lah, dia tuh ada balance antara speed dan juga torsinya. Dan untuk gear, mobil ini kita pasangkan gear 3,5/1 dan konfigurasi rasio gear ini merupakan bawaan dari kit Neo VQS Japan Cup 2020. Persiapan untuk sasis, motor, dan juga rasio gear sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke step berikutnya. Jadi semua spare part untuk bagian depan udah gue siapin di sini. Ada beberapa hal yang harus kalian lakukan terlebih dahulu. Contohnya di bagian sasis, gue menyarankan untuk membuat lubang di bagian ini lebih besar menggunakan handrail berukuran 2 mili supaya pada saat maintenance ataupun setting nanti di track balap lebih mudah. Lalu berikutnya ada spare part yang gue pengen jelasin sedikit. Gue menggunakan roller 19 mili untuk bagian depan. Ada 2 pasang atau 4 piece. Gue juga menggunakan skru berwarna hitam. Skru ini sedikit lebih kuat daripada skru yang biasa. Dan ada juga penggunaan FRP dengan bentuk seperti ini. FRP-nya nanti akan gue pakai sebagai base plate atau bagian fondasi dari rem. Dan bentuknya diambil dari FRP dengan tipe rear stay Super X seperti ini. Oke, hal terakhir yang kalian harus lakukan sebelum melakukan perakitan, di bagian rem depan, di stick es krim ini, kalian harus melubangi atau membuat lubangnya lebih besar supaya bisa menggunakan flathead screw atau skrup yang kepalanya rata. Jadi kita tidak merusak trek pada saat mobilnya dimainkan. Oke, gua rasa itu aja untuk penjelasan part di bagian depan. Sekarang kita akan mulai proses perakitannya. Oke, bagian depannya udah selesai. Jadi bagian depan itu gue menggunakan sistem rigid dan juga ada underguardnya di sini supaya mobilnya nggak gampang nyangkut pada saat melewati loncatan. Sekarang sudah waktunya kita akan masuk untuk perakitan sesi belakang atau bagian FRP belakang dan juga remnya. Sama seperti bagian depan,
Untuk bagian belakangnya juga sudah gue siapkan part-partnya. Dan sebelum dirakit ada beberapa part yang harus kalian buat dulu. Contohnya seperti support platingnya, gue mendapatkan atau gue buat dari FRP model seperti ini. Lalu untuk rem bagian belakang, karena gue akan bikin mobilnya ceper, jadi di bagian bawahnya kalian harus membuat lubang countersunk. Titik-titiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dan terakhir untuk roller stay-nya menggunakan model seperti ini. Sebetulnya gue pengen menggunakan FRP dengan bahan karbon, tapi ternyata gue belum dapat barangnya, jadi sementara kita pakai FRP biasa dulu. Dan hal yang harus kalian lakukan adalah membuat lubang countersunk juga di posisi roller 13 mili, karena di bagian belakang gue menggunakan roller 13 mili. Oke, itu aja semua spare part yang ada di belakang. Sekarang kita akan mulai rakit. Oh, ada satu yang ketinggalan, gue juga menggunakan mesh damper yang kecil seperti ini. Sisanya udah semua. Lanjut kita rakit. Shiny as gold, but their glossy lipstick should tasted like it could hold my thoughts till the morning. But a cup of tea's enough to let me know you're not my cup of tea, and I ain't tryna bluff. I mean, I'll probably make you blush. Just what I expected when I run my fingers by your necklace, undressing and building that. All that tension, pardon me for reminiscing, but baby, I got to mention that we're not too alike. If opposites attract, then by now would have you wrapped up so tight. You and me, we're not meant to be. It was like the moon and the stars didn't fit into place on their own, on their own. It all goes, that's something we all know. We all try to follow. Yap, bagian belakang udah selesai. Abis ini kita akan ngerakit bagian terakhir, yaitu hanging damper di bagian depannya. Oke, untuk hanging damper, sekarang gue menggunakan FRP ini sebagai pengikatnya nanti. Dan untuk armnya, gue menggunakan sasis FRP seperti ini, dari yang stick es krim lalu dibentuk. Dan ditambahkan eyelet kuningan sama seperti FRP di bagian belakang tadi. Dan untuk body, gue mencoba untuk tetap menggunakan body Neo VQS supaya matching sama box artnya. Oke, sekarang kita akan rakit. Stop and think about it now. How could I lead you on, knowing every day was a blessing, but everything about us wrong. And by the time I gave you up was too late. You were so in love in your face when I broke it off. Bitter taste and a broken heart for not calling it off before. Was I late? Was I such a dog for inviting you to my place, getting naked and going off? I think about it often. Like, what could it have been? Like, what if we were friends? Like, what if I could spend a little time to change your motives, turn to something that would fit, make you hot tea in the morning, leave for work and blow a kiss as I watch you getting started, making breakfast for the kids. But if opposites attract, then we might find our happiness. But we don't attract, and I don't think we are too alike, I guess. Too alike, I guess. Too alike, I guess. Don't attract, and I don't think we are too alike, I guess. Too alike, I guess. Too alike, I guess. You and I, we're not too alike. If opposites attract, then by
shiny as gold, but that glossy lipstick should tasted like it could hold my thoughts till the morning. But a cup of tea's enough to let me know you're not my cup of tea, and I ain't tryna bluff. I mean, I'll probably make you blush. Yeay, akhirnya mobilnya udah jadi. Tadi juga teman-teman udah lihat hasil drop testnya. Menurut gue sih hasilnya cukup bagus dan sekarang kita harus timbang dulu beratnya. Oke, dengan semua spare part yang ada, menurut gue mobilnya tetap cukup ringan, 111 gram tanpa baterai. Dan kalau ngomongin soal spare part, karena mobil ini adalah spesifikasinya STO 100, semua spare partnya juga 100% original dari Tamiya. Oke, gua rasa cukup sekian untuk episode kali ini. Thank you banget untuk teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir video. Gue pengen ngingetin untuk subscribe dan juga like channel ini karena dukungan dari kalian sangat berharga. Dan satu lagi, gue juga mau info kalau kalian bisa follow Instagram gue di sini untuk tahu informasi tentang Tamiya Mini 4WD yang terbaru atau tips-tips sederhana bakal ada di sana. Oke, kalau gitu gue pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya.